Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, Hiruk Pikuk di Tengah Pandemi COVID-19. Halo Pak Teras, masih bersama saya? Masih tetap setia. Terima kasih Pak Teras, kita lanjutkan seperti pertanyaan saya tadi. Ketika ini sudah menyebar, sempat Sukamara dikatakan green zone, kemudian berubah menjadi red zone dalam waktu yang begitu singkat. Apa yang salah di sini Pak? Tidak adakah blokir dulu penanganan sebelum ini sampai terjadi ke sana? Ya, saya tidak di dalam pretensi untuk menyalahkan siapapun. Wilayah kita ini adalah wilayah yang sangat luas, Olivia. Karena apa? Karena Kalimantan Tengah ini luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Olivia bisa membayangkan, Pulau Jawa itu ada 6 provinsi. Ya. Tapi provinsi kita 13 kabupaten 1,5 kali dari luas Pulau Jawa. Yang 6 provinsi itu. Nah, tentu di sini adalah kesadaran dan pemahaman kita sebagai warga. Itu dulu. Itu dulu yang utama. Nah, pertama adalah tiada lain, kita kan mengenal dengan yang namanya protokol kesehatan itu. Pertama, jaga jarak, yang kita kenal dengan social distancing. Kemudian kita juga kenal dengan physical distancing. Kemudian kita juga mengenal yang cuci tangan itu. Kita juga mengenal adanya masker. Nah, itu yang pertama itu adalah diri kita. Kalau kita merasa bahwa ini adalah sesuatu pandemi yang kita tidak tahu itu dari mana, dan kemudian serangannya itu berwujud dan kemudian itu virus itu atau tidak, maka itu harus dimulai dari diri kita. Nah, diri kita lah yang mengamankan itu. Nah, misalnya kayak kejadian kayak di Sukamara. Tidak mungkin Pak Bupati, tidak mungkin Pak Camat, tidak mungkin Kepala Desa untuk bisa mencegah orang untuk bisa masuk ke wilayah itu. Apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang kita ini. Kalau di Sukamara kan orang bisa dari Kalimantan Barat. Bisa, itu saya ingat sekali itu. Kita berada di satu desa, kemudian seberangnya udah Kalimantan Barat. Dia tinggal naik perahu, dia sudah sampai ke Sukamara. Kemudian dia bisa naik darat, bisa dia lewat Lamandau. Dia bisa lewat juga kota Waringin Barat. Dia bisa lewat juga dari yang Kalimantan Barat itu yang dekat situ. Jadi banyak pintu, jadi tidak akan mungkin bagaikan kita menutup atau pintu itu. Nah, disinilah yang saya menghimbau kesadaran di dalam rangka mencegah itu mulai dari diri kita. Dan saya tidak berpretensi untuk menyalahkan siapapun. Dengan penjelasan Bapak tadi, sebelumnya memang kita tidak bisa menjas atau mendiskriminasikan baik itu kebijakan, baik itu pemerintah ataupun masyarakatnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kesiapan kita ke depannya ini supaya ini tidak lebih masif lagi? Ya, pertama seperti yang kembali tadi saya katakan, kita harus mampu untuk menyadarkan penyadartahuan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini adalah bagaimana mencegahnya, tiada lain adalah mulai dari diri kita. Itu dulu pertama. Dan kemudian kedua, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota harus mampu untuk memetakan titik-titik mana yang dianggap rawan, khususnya masuknya masyarakat atau penduduk di titik-titik mana, dan di situ harus dijaga betul-betul, dan kemudian lakukanlah dengan dengan prosedur yang memang berlaku berkenaan dengan pemeriksaan terhadap COVID-19 ini. Dan kemudian setelah itu tentu mempersiapkan
mempersiapkan sarana-sarana khususnya kesehatan yang terkait dengan masalah pencegahan di satu pihak dan kemudian pengobatan di pihak yang lain. Dan kemudian jangan lupa ada karantina. Karena seketika orang berpindah dari satu wilayah kepada wilayah yang lain, maka dia harus ada istilahnya dilakukan karantina yang 14 hari itu. Iya. Karena dia dicurigai sebagai carrier juga di sini, apa, pembawa. Yes. Yang paling bahaya itu, Olivia, itu adalah carrier itu. Orang tanpa gejala bahkan sekarang. Betul. Apalagi sekarang tanpa gejala. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi siapapun yang masuk wilayah dan kemudian dicurigai dia adalah carrier, maka dia harus masuk dulu ke karantina selama 14 hari. Setelah itu baru dia boleh masuk ke wilayah kita. Oke. Nah, itu pencegahan yang menurut hemat saya yang perlu dilakukan. Oke, Pak Teras, untuk peraturan sendiri, kita sudah mendengar peraturan dari Menteri Perhubungan kemarin terkait dengan pengendalian transportasi mudik Idul Fitri. Kemudian pembatasan untuk manusia dan juga barang bermobilisasi ke sana kemari. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peraturan menteri ini dan turunannya bisa sama-sama diimplementasikan oleh beberapa kabupaten kota. Sedangkan seperti kemarin, contoh kasus, ketika turunan ini dibuat oleh pemerintah, dalam waktu sepersekian, belum hitungan hari, kemudian itu sudah dicabut. Kemudian ketika turunan itu diberikan, hari itu juga harus sudah berlaku. Seperti apa sebenarnya, Pak, peraturan itu sendiri dibuat? Kemudian sosialisasinya kapan kepada masyarakat? Ya, itu kemarin yang kami bicarakan dengan pemerintah pusat. Dan besok kami akan berbicara lagi ini dengan Menko Hukum dan HAM, Menko Polhukam berkenaan dengan masalah ini. Kita tidak tepat untuk saling menyalahkan lah ya dalam hal ini. Tapi yang paling penting bagi kita adalah satu, bahwa teman-teman wartawan juga membantu di dalam rangka untuk melakukan sosialisasi ini. Karena apa? Karena di dalam keadaan yang tadi yang seperti saya katakan, bahwa negara kita sekarang dalam keadaan bencana nasional. Nah, kalau dalam keadaan bencana nasional sudah tidak ada waktunya lagi untuk kita saling menyalahkan. Baik. Karena apa? Karena inilah otonomi dari daerah di dalam rangka untuk mengamankan daerahnya. Jangan sampai daerahnya itu terkena oleh COVID-19 ini, dan malahan jangan sampai COVID-19 ini bisa melakukan penyebaran ke daerah-daerah sampai ke tingkat-tingkat yang paling bawah. Nah, itu yang paling utama. Jadi kita, Olivia, saya selalu mengatakan, jangan sama sekali kita mencari siapa yang salah. Baik. Tetapi yang harus kita upayakan adalah bagaimana setiap peraturan itu dapat didengar dengan baik dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Manakala ada perbedaan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, saya pikir dalam kondisi yang seperti ini masing-masing ingin berbuat. Saya melihat Menteri Perhubungan ingin berbuat karena dia melihat bahwa masalah yang menyangkut sandang, menyangkut pangan, menyangkut hal-hal yang sifatnya penting, itu sepertinya semuanya tidak bisa berjalan. Misalnya pesawat ke Palangkaraya aja, Olivia, sekarang kan tidak mudah. Ya, ada jadwal tertentu. Padahal perekonomian kan harus berjalan. Ya. Masyarakat kan harus tetap menjaga. Nah, ini bagaimana mengatur ini? Jangan sampai satu daerah terisolir, jangan sampai satu daerah sama sekali tidak dapat mempunyai komunikasi dengan orang dengan baik. Nah, ini yang harus dicari solusinya yang perlu. Memang tidak semua kebijakan itu menguntungkan semua pihak. Ya, baik. Nah, disinilah, Olivia,
peranan dari kepala daerah. Kalau mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ dikatakan bahwa gubernur adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Oleh karenanya, dalam kapasitas dia sebagai wakil pemerintah pusat, mampu mengkoordinir, mampu untuk membina, mampu untuk melakukan komunikasi dengan kabupaten dan kota. Sehingga apa yang disampaikan oleh pusat, misalnya terjadi adanya peraturan baru, kemudian terjadi perubahan yang begitu cepat tentang peraturan itu, gubernur harus sebagai pendengar yang pertama. Makanya saya selalu katakan, disinilah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pusat dengan pemerintah daerah itu tidak boleh berhenti. Dan itulah tugas, karena menjadi kepala daerah itu 24 jam, Olivia, nggak ada waktu istirahat. Apalagi seperti kondisi sekarang ini. Jadi apa? Kalau ada misalnya ada peraturan tentang masalah yang dikeluarkan Menteri Perhubungan, biasanya kita main telepon kok. Pada saat saya menjadi gubernur dulu, saya setiap saat bisa bicara dengan Bapak Presiden. Saya setiap saat bisa bicara dengan Bapak-bapak Menteri. Dalam arti apa? Untuk kita minta minta informasi, minta arahan, minta apa yang harus dilakukan oleh daerah dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi para bupati dan wali kota pun juga begitu. Pak Teras, segera hubungi Pak Gubernur. Karena dengan Pak Gubernur inilah yang kita harapkan dapat membantu sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gitu, Olivia. Pak Teras, saya tertarik tadi pernyataan Bapak bahwa harus ada sinergi. Bagaimana semisal kasus di Palangkaraya kita sudah melakukan yang namanya pembatasan. Kemudian arus transportasi dari luar Palangkaraya, itu yang masuk ke Palangkaraya dari data aja sudah cukup banyak ketika masa diberlakukan mulai tanggal 24 April dari Menteri Perhubungan. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak tersosialisasikan dengan baik ke setiap kepala daerah atau seperti apa? Di Palangkaraya, dia sudah membentuk yang namanya pertahanan. Di setiap titik-titik sudah diberlakukan juga checkpoint. Tetapi masih banyak ditemui travel, kendaraan pribadi, bahkan sepeda motor itu yang masuk ke Palangkaraya. Kemudian mereka harus berbalik arah kembali ke daerah asal. Bagaimana Pak Teras melihat ini? Tetapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.